Now, new CNN polls on how Americans feel about the state of American Usulan penundaan democracy pemilu and whether they trust 2024 the dan election perpanjangan masa results jabatan presiden 2 tahun are diduga sudah concerning. dirancang Right to sejak CNN tahun lalu. senior data Selain report. partai politik, ada dugaan keterlibatan pejabat negara. Ini kisah hidupku tentang sekumpulan orang-orang bodoh yang mampu mempengaruhi kumpulan-kumpulan orang bodoh yang lain. Shining with a heavenly grace, help you right on by. And there ain't no road just like it anywhere I found. Running south on Lakeshore Drive, getting into town, just slipping on by on LSD, Friday night trouble bound. Breaking news malam ini bersama saya, Caesar Rizky Dewantoro, yang akan memberikan informasi seputar perhelatan pemilu pada tahun ini. Berita pertama datang dari pasangan calon nomor 2, yaitu Askar, yang mendapatkan total 80% suara dari 100% suara, yang dapat kita lihat pada bagan yang sudah kami dapatkan dari Badan Statistik setempat. Tetapi semua kemungkinan masih dapat terjadi, maka kita nantikan saja bagaimana hasil ke depannya. Berita kedua datang dari pasangan calon nomor 1, yaitu Fadlan, yang terdapat desas-desus bahwa pasangan calon nomor 1 ini kerap kali keluar dari Alexis dan Gang Doli. Lalu bagaimanakah nasib ke depannya? Sekian breaking news pada malam ini. Saya Caesar Rizky Dewantoro pamit undur diri. Selamat malam. Gimana sih ini? Kenapa suara saya nggak naik-naik? Gimana sih? Gak becus banget kerjaan kalian berdua? Kayaknya kita butuh orang itu deh. Wah, serius kita butuh orang itu? Ya, karena pemain ini sudah tidak bisa ditawar bodohnya. Artinya iya sih. Bentar bos, saya akan menelpon orang itu. Ditunggu ya. Telepon saja. Halo? Hei, bodoh, gimana kamu? Kita butuh kamu. Hah? Aku baru bangun. Ada apa sih nelpon kayak gini? Dengar, fee-nya 80/20. Lu dapat 80 juta. Oh, oke, siap. Tunggu di sana. Sini cepet. Jadi, saya bosnya. Orang ini? Iya, tapi uangnya nyata. Wah, oke. Baik. Saya Benar-benar yang dalam. Sepertinya kita menang by default. Ya, secara pemain satu memang tidak bisa diselamatkan. Untuk ini tidak terlalu sulit sih, karena narasi yang kita bawa sudah sangat cocok dengan wilayah ini. Untuk merayakan ini lebih baik kita golf atau shotback?
mungkin golf lebih baik. Mengingat minggu kemarin Anda pergi ke Southbank, hanya 2 shoot langsung teler. Oke. Salaman. Terima kasih. Siap. Hei, lagi ngapain? Dari sekian banyak pasangan calon yang bisa lo ambil, kenapa sih harus si Padang? Lihat aja, tapi uangnya ada kan? Ya betul, uangnya nggak bohong, tapi kayaknya kita bakal kesulitan buat Sulit bukan berarti nggak bisa kan? bisa, tapi kalau kita main kotor. Ini kenapa pendukung kita turun? Jika dilihat dari sini, kampanye kita tidak seramai kemarin. Lihat nih. Sepertinya permainan ini akan semakin seru. Ya, kita masih punya banyak taktik yang lain ya. Ini bukan kartu truf kita. Koran, Pak. Ada berita terbaru, Pak. Koran. Kenapa suara kita bisa turun kayak gini? Bos, coba lihat sosial media. Ini nggak logis. Kampanye kita kemarin sudah bisa dibilang berhasil. Kita sudah menarik perhatian banyak rakyat. Good game, you got me in the first part. Breaking news yang ini datang dari perhelatan pemilu tahun 2024, di mana pasangan calon nomor 1 keluar sebagai pemenangnya. Hal ini mengejutkan bagi para pendukung pasangan calon nomor 2 karena seperti yang kita ketahui, perhitungan suara sebelumnya menunjukkan bahwa pasangan calon nomor 2 jauh mengungguli dari suara pasangan calon nomor 1. Mengapa hal ini terjadi? Kita tidak yang tahu. Apakah hal ini akan menjadi pertandingan yang baik atau malah menjadi pertandingan yang buruk? Sekian breaking news yang ini. Nantikan breaking news selanjutnya pada pukul 4 sore. Saya, Caesar Skidewantoro, pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa. Menjelang beberapa hari setelah pemilu, dapat dilihat bahwa kondisi Indonesia pada saat ini tidak baik-baik saja. Sebagian besar rakyat mempertanyakan kinerja dan janji-janji manis dari para penguasa negara. Maraknya terjadi demo di mana-mana, konflik yang berkelanjutan hingga memakan korban jiwa. Pada intinya, rakyat meminta kepada pemerintah mengenai 2 hal yang berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi dan otorisasi militer yang absolut. Beberapa rakyat kalangan menengah ke bawah sedang kesusahan mencari bahan pokok dikarenakan inflasi yang sangat tinggi, kenaikan harga yang sangat fantastis, yaitu hampir mendekati 70%. Tentunya fenomena tersebut membuat beberapa masyarakat kembali mempertanyakan kinerja dan pemerintah yang baru saja dipilih beberapa hari yang lalu. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa inflasi pada kali ini disebabkan dari faktor mencetak uang dengan mudahnya oleh pemerintah untuk membayar hutang-hutang dan juga membangun beberapa mega proyek. Para ahli ekonomis juga mengatakan bahwa jika pemerintah berniat untuk meneruskan metode tersebut, maka sejarah akan mengulangi dengan sendirinya, mengingat bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 1962 hingga 1965. Dan juga tidak ingatnya tentang otoritas militer absolut yang terjadi pada akhir-akhir ini membuat rakyat Indonesia merasa tidak aman daripada aman. Mengingat bahwa militer seharusnya melindungi dan mempertahankan negara sendiri, akan tetapi beberapa rakyat merasa mereka terancam dengan otoritas militer yang hampir ada di setiap sudut kalangan masyarakat. Joko, seorang aktivis mahasiswa Universitas Pajajaran, mengatakan bahwa otoritas yang terjadi ini merupakan pelanggaran terhadap nilai demokrasi itu sendiri, di mana sekarang rakyat tidak mempunyai ruang bernafas untuk berdialog dengan pemerintah dan Indonesia akan menjadi seperti Korea Utara.
Setelah beberapa konflik yang dialami, respon pemerintah mengenai kedua hal tersebut masih kurang jelas atau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dengan begitu, hingga sekarang demo dari mahasiswa dan juga masyarakat lainnya terus bertebaran dari Sabang hingga Merauke. Apakah fenomena kerusuhan tahun 98 akan terjadi lagi? Hanya Tuhan yang tahu. Semoga kita diberi keselamatan dan semoga pemerintah dapat mengatasi beberapa masalah yang terjadi dalam masyarakat. There's a road I'd like to tell you about. Lives in my hometown. Lakeshore Drive, the road is called, and it'll take you up or down. From rats on up to riches, 15 minutes you can fly. Pretty blue lights along the way, help you right on by. And the blue lights shining with a heavenly grace, help you right on by. Anywhere I found, running south on Lakeshore Drive, getting into town, just slipping on by on LSD, Friday night trouble bound. It starts up north from Hollywood, water on the driving side, concrete mountains rearing up, throwing shadows just about 5. Sometimes you can smell the green if your mind is feeling fine. There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive.